Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 mengambil isu tentang anemia pada remaja putri sebagai tantangan pengembangan ilmu gizi dan teknologi di Indonesia dari Prodi Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi. Saya Zalfi Aliana Najmisroya dengan NPM 25410211032. Saya Nazwa Nela Hamsa dengan NPM 2540211151. Saya Naila Silmi dengan NPM 2541021111031. Saya Yuliandra Nurul Azizah dengan NPM 254102111090. Saya Valentino Lula Pratama dengan NPM 254110111140. Selamat menyaksikan. Pengetahuan secara etimologis berasal dari bahasa Inggris, yaitu knowledge, yang di dalam Encyclopedia of Philosophy dijelaskan bahwa didefinisikan pengetahuan adalah kepercayaan yang benar. Perkembangan iptek terbagi menjadi 6 zaman. Yang pertama yaitu zaman pra-Yunani kuno. Pada masa ini manusia masih menggunakan batu sebagai peralatan. Lalu pada zaman kedua yaitu zaman Yunani kuno. Pada masa ini dianggap sebagai gudang dari ilmu filsafat karena bangsa Yunani pada masa itu tidak mempercayai mitologi-mitologi. Lalu yang ketiga zaman abad pertengahan. Yang keempat yaitu zaman Renaissance, ditandai sebagai era kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Lalu yang kelima yaitu zaman modern. Zaman ini ditandai dengan berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Yang keenam yaitu zaman kontemporer. Zaman ini ditandai dengan penemuan berbagai teknologi canggih. Nilai Pancasila sebagai pengembangan iptek yang terkandung dalam setiap sila. Sila pertama, sila ini memberikan dasar bahwa iptek tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, tapi juga harus mempertimbangkan akibatnya, apakah merugikan manusia dan masyarakat serta alam sekitarnya. Sila kedua, sila ini memberikan dasar bahwa manusia dalam mengembangkan iptek haruslah dengan cara-cara yang beradab. Sila ketiga, sila ini mendasari bahwa iptek hendaknya dapat menumbuhkan rasa nasionalisme. Sila keempat, sila ini mendasari bahwa pengembangan iptek harus bersifat demokratis. Sila kelima, sila ini sebagai dasar dalam pengembangan iptek dalam menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Anemia pada remaja putri masih tinggi di Indonesia. Penyebabnya mulai dari kurangnya asupan zat besi, menstruasi, diet ketat, sampai minimnya edukasi gizi. Dampaknya serius, seperti mudah lemas, sulit fokus, dan turunnya prestasi belajar. Masalah anemia menjadi tantangan untuk pengembangan ilmu gizi dan teknologi. Penanganannya perlu inovasi, seperti fortifikasi makanan, edukasi gizi digital yang mudah diakses oleh remaja, sistem pemantauan anemia berbasis aplikasi, serta riset yang terus diperbarui. Jadi benar, anemia ini sangat terkait dengan perkembangan iptek di Indonesia. Anemia ini tidak bisa diatasi hanya dengan tablet tambah darah. Kita butuh teknologi dan pendekatan kesehatan masyarakat yang lebih modern. Isu anemia ini juga berkaitan dengan nilai Pancasila. Dari sila kedua, remaja putri berhak mendapatkan pemenuhan gizi yang manusiawi. Dari sila kelima, akses makanan bergizi dan edukasi kesehatan harus merata untuk semua, tanpa kesenjangan. Kalau nilai Pancasila tidak diterapkan, dampaknya besar. Remaja di daerah tertinggal makin rentan anemia dan kualitas SDM Indonesia ikut menurun. Karena itu, penanganan anemia harus berlandaskan nilai Pancasila agar iptek dan kesehatan masyarakat berkembang secara adil. Anemia pada remaja bukanlah masalah kesehatan yang biasa, tetapi menjadi tantangan besar bagi perkembangan ilmu gizi dan teknologi di Indonesia. Makanya, kita sebagai generasi muda harus paham bahwa nilai-nilai Pancasila itu sangat penting, terutama dalam membangun kebijakan kesehatan di Indonesia. Karena jika nilai Pancasila dapat diterapkan dengan baik, maka perkembangan ilmu gizi dan teknologi Indonesia bisa menjadi lebih baik.
Semoga video ini bisa jadi pengingat bahwa kesehatan bangsa dimulai dari kita. Yuk sama-sama kita jaga nilai-nilai Pancasila dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam gaya hidup sehat. Sekian dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih.